الخيل روح العز والمجد والكرم، نواصي ينظر بها الخير معبود، نفخر بها في يوم بيعات الأعمار، إلى وقفنا بين حاوين ومردود. الخيل روح العز والمجد والكرم، نواصي غر بها الخير معقود، نفخر بها في يوم بيعات الأعمار، إلى وقفنا بين حاوي ومردود. الخيل روح العز والمجد والكرم، نواصي ينظر بها الخير معقود، نفخر بها في يوم بيعات الأعمار، إلى وقفنا بين حاوي ومردود. كم واحد نال الشرف عقب ما غار خيل وجاتي بالعسر والكود، إن روح حتى طال حامي النار، وإن أقبلت تطع على زهور kawan-kawan di Mekah pertama kita mereka bersungguh-sungguh wahai laki-laki manulah في وصفها يتعب بيانك وتحتار، موردة قلب من الغابن ملهود، شرها النظر فخرة بشرها الانظار، إلى ملك غلا المرى بالطلب زور. الخيل روح العز والمجد والكرم، نواصي ينظر بها الخير معقود، نفخر بها في يوم بيعات الأعمار، إلى مذكورة بالخير بذكر الأذكار، هي زينة الدنيا على كل مارود، ترعى بها المحذور حسكات الأنظار، يفتح بها ضرب من الهم مرمود. المجد والكرم، نواصي ينظر بها الخير معقود، نفخر بها في يوم بيعات الأعمار، إلى وقفنا بين حاوي ومردود. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada murid saya bertanya, bagaimana sih cara memilih kuda, coach? Kami pengen beli kuda, tapi bingung mau milih kuda yang seperti apa. Baik, saya coba menjelaskan yang sifatnya sederhana. Pertama, kita harus pahami dulu bahwa kita mau berkuda ini untuk apa. Untuk berkuda jumping kah, atau untuk berkuda apa gitu. Fungsi olahraganya itu mau ngambil ketangkasan olahraganya kemana. Oke Pak, kita cerita umum aja. Kalau kita memang serius mau olahraga berkuda, kita harus kesampingkan tuh yang namanya breeding. Karena kalau disandingkan untuk breeding itu lain lagi caranya. Kalau breeding tentu kita harus cari ibu kuda yang bagus, yang perutnya gede, sehingga anaknya dalam kandungan ini bisa gede. Tapi kalau untuk kita berkuda, tentu untuk memulainya, pertama saran saya jangan beli kuda yang terlalu mahal. Tetapi yang paling utama dalam memilih kuda, pilihlah kuda yang dari sisi kecerdasan. Kita perlu smart, perlu kuda yang pintar. Kuda yang pintar tentu cepat menangkap atas perintah-perintah yang diberikan. Nah, kalau mau memilih kuda untuk para penunggang kuda yang baru, maka pastikan kudanya sudah terlatih. Nah, pilih kuda yang sudah terlatih. Untuk memilih dapat kuda yang terlatih, standar utamanya ukurannya adalah pilihlah kuda yang umurnya di atas 5 tahun. Hari ini banyak beredar kuda-kuda dijual murah, itu rata-rata di bawah 5 tahun. Nah, kuda-kuda di bawah 5 tahun itu problemnya kategori itu kuda yang masih muda, sehingga kuda masih cenderung nakal. Nah, sederhananya begini perhitungannya, umur kuda itu dikali 3 sama dengan umur kita manusia. Katakanlah kuda umur 3 tahun itu kali 3 sama dengan 9 tahun. Maka kuda yang umur 3 tahun itu bagaikan anak umur 9 tahun. Nah, kita bisa bayangkan anak umur 9 tahun seperti apa sih? Jadi ukurannya seperti itu. Agak sulit kita berkomunikasi dengan anak umur 9 tahun. Komunikasi yang dimaksud di sini adalah komunikasi pendidikan, di mana
anak umur 9 tahun itu belum bisa diberi tanggung jawab yang penuh begitu. Nah, kemudian kalau seandainya kita memiliki kuda yang umur 5 tahun aja, minimal 5 tahun atau 6 tahun, 6 kali 3 atau 5 kali 3, udah jelas 15 tahun. Kuda 15 tahun, anak umur 15 tahun, kuda 5 tahun bagaikan anak umur 15 tahun. Kalau anak umur 15 tahun, insya Allah itu sudah bisa diberi amanah gitu. Suruh jaga adiknya, kemudian suruh buat minum atau susu untuk adiknya, terus suruh untuk membuat minuman untuk tamu yang datang di rumah. Seperti itu, jadi sudah bisa diberi tanggung jawab, tugas-tugas tertentu. Nah, start from 5 tahun, itu kuda relatif aman. Apalagi nanti setelah kita dapat kuda umur 5 tahun, kemudian kita ketahui kuda ini yang mengangkat nilai-nilai kuda ya, mengangkat nilai-nilai kuda itu pertama dari sisi umur mateng, kedua dari sisi pelatihan kuda ini sudah bisa ditunggang, dilatih, dan nilai plus lagi ternyata kuda ini udah bisa jumping. Kalau kuda relatif sudah bisa jumping, standar minimal 60 cm sampai 1 meter, itu artinya kuda sudah bisa menerima perintah dan mentalitinya bagus. Nah, harganya tentu akan berbeda daripada kuda yang kosong di bawah 5 tahun. Sedikit lebih mahal, nggak apa-apa, tapi kita beruntung gitu. Kita beruntung kita bisa berlatih dengannya. Nah, apalagi kalau kuda itu sudah ikut kompetisi. Sudah ikut kompetisi berarti dia sudah interaksi dengan kuda-kuda lain. Nah, kemudian sudah ikut kompetisi itu harga sudah berbeda. Kemudian menang di kompetisi-kompetisi, itu harga tentu berbeda lagi. Dan utamakan kuda-kuda yang jumping. Kuda-kuda yang jumping itu relatif adalah kuda-kuda yang pintar, yang bermental bagus. Nah, jadi saran saya, pilihlah kuda yang bisa jumping. Dengannya kita bisa berlatih ketangkasan lebih dalam. Kemudian untuk fisik kuda, kalau kita mau milih, ini pengalaman kami pribadi ya, anak-anak yang kecil-kecil rata-rata umur 9 tahun, 10 tahun, 12 tahun, itu awalnya memang maunya kuda kecil. Umur 7 tahun, maunya kuda relatif lebih kecil. Karena apa? Dia lebih comfort. Tapi setelah dia sudah pandai reading, dia akan lihat temannya pakai kuda yang lebih gede. Itu kuda yang kecil itu nggak mau dipakai lagi gitu. Jadi dia cenderung memilih kuda yang gede. Jadi sebenarnya bukan antara gede dan kecil kuda ini. Kalau bisa kita dapat kuda gede yang terlatih, jinak, aman, ditunggang oleh anak-anak, kenapa tidak? Karena kita bisa memakai dalam jangka waktu lama. Tapi kalau seandainya kita mempunyai kemampuan lebih, sehingga awalnya mulanya kita punya kuda yang relatif kecil untuk anak kita yang kecil, kemudian ketika udah gede kita bisa jual lagi dan pindah ke kuda yang lebih gede, dan anak yang kecil lagi estafet bisa memakai kuda yang lebih kecil lagi, itu nggak apa-apa. Tapi kalau kita mau jangka panjang, kuda yang gede lah yang bagus untuk kita ambil gitu. Tapi yang syarat yang utama, hindari kuda jantan, karena kuda jantan itu sedikit sulit diatur, apalagi sudah pernah kawin. Ketika kuda jantan ketemu betina, dia akan melupakan tuannya. Kemudian pilihlah kuda-kuda yang memang terlatih, karena kuda yang terlatih, yang cerdas, akan melatih kita yang belum mahir di atas kuda. Kemudian pilihlah kuda yang jinak, yang kita bisa bersentuhan. Dia tidak menggigit kita, pastikan kita tidak diserang dan tidak suka nendang. Kemudian kita melintas ke belakangnya relatif aman. Karena pada kuda kita ingin bercanda, kita ingin berinteraksi dengan kuda-kuda itu. Kenapa kuda kok bisa galak sih? Kok bisa nendang, kok bisa gigit? Jadi kuda galak, nendang atau gigit itu sebenarnya penyebabnya karena yang perawatnya ketika kecil, kuda itu dirawat oleh perawat yang kasar, sehingga berbalik gitu. Nah, ini juga sebenarnya filosofi kepada pendidikan anak. Ketika kita mendidik anak kasar, maka anak kita jadi kasar. Anak yang lahir di pasar, maka dia akan cenderung kasar. Anak yang lahir di di area terbuka, itu cenderung dia akan teriak-teriak. Anak petani cenderung dia akan sabar dan sebagainya. Nah, itulah sebenarnya kuda ini adalah binatang yang sangat dekat dengan manusia, sehingga karakter manusia itu bisa disamakan gitu. Jadi kita penting sekali perlu tahu latar belakang kuda, sehingga kuda yang jinak, yang aman itu sangat lebih baik lah untuk kita memiliki kuda di awal, karena kita akan bisa bermanja-manja dengannya. Kemudian masalah proporsional.
Ya, kalau bisa kita tetap cari yang proporsional, di mana kita lihat badan kuda itu nampak gitu. Kuda proporsional tuh kelihatan kok, gitu. Ya seperti kita lihat manusia yang proporsional tubuhnya juga kelihatan kok. Nggak terlalu gemuk, nggak terlalu kurus. Nah, kemudian ototnya lumayan ada gitu. Langkahnya bagus, gitu. Wajahnya tampan. Kuda seperti itu. Kemudian kalau secara ukuran ya kita bisa lihat dari besar kokohnya kaki itu penting juga, karena kaki yang terlalu kecil itu relatif kuda rawan patah kakinya. Kami banyak sekali korban-korban kuda-kuda yang cedera kakinya patah karena apa? Karena memang kaki tulangnya terlalu kecil, sehingga bobot tubuhnya aja udah kewalahan, ditambah bobot penunggangnya juga cukup besar sehingga rawan sekali patah. Maka pilihlah kaki yang kokoh, ruas kakinya yang pendek sehingga tulang-tulangnya tidak terlalu jauh jaraknya dan gampang bergeser atau patah. Kemudian pilih yang dadanya lebar. Kuda yang dadanya lebar, dilihat dari depan jarak antara kakinya itu juga bisa dikatakan sejengkal. Jadi jarak antara kakinya itu jauh sehingga kakinya itu tidak beradu, tidak bergesek. Ketika kuda berlari, kakinya itu tidak perlu dipasang bandes. Jadi tidak beradu dan tidak mengakibatkan luka, baik itu kaki depan dan kaki belakang. Kita bisa lihat dari belakang kakinya lebar, jalannya seakan-akan mengangkang dan itu lebih gagah dan relatif lebih kokoh dan lebih kuat gitu. Kemudian tadi jinak ya, kemudian postur kaki, ukuran kaki, lebar badan. Kalau mengenai tinggi itu relatif. Jadi kalau kami mengatakan kuda di bawah 140 itu relatif kecil, kuda di antara 140 sampai 150 itu sedang, kuda 150 sampai ke atas atau 160 ke atas itu relatif tinggi. Jadi ukurannya seperti itu. Kemudian warna tetap yang namanya warna favorit ya putih atau hitam. Kalau dalam hadis Nabi ya pilihlah kuda yang hitam, yang 4 kakinya putih dan ada 1 bles putih di wajahnya. Jika tidak engkau temui, maka pilihlah kuda yang putih. Jika tidak engkau temui, maka pilihlah kuda yang blonde, yang pirang. Kemudian tetap ada 4 putih di kakinya dan bles putih di mukanya. Biasanya engkau akan menang perang. Wallahu alam. Kami banyak sekali interaksi dengan kuda-kuda seperti itu ya. Kuda-kuda seperti itu memang bagus. Gitu. Mungkin itu dulu. Dari Malaysia kami sedikit menjelaskan tentang apa-apa kuda yang terbaik, mudah-mudahan bermanfaat. Pilihlah kuda yang tentunya ada bisikan di hati kita ketika kita interaksi dengan kuda itu. Kudanya bisa dipegang, disentuh dengan baik. Kemudian ketika kita tunggang di atasnya, kita nyaman di atasnya, comfort, langkahnya bagus, badannya proporsional seperti yang kita jelaskan tadi. Demikian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.